Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titis Wijanto. Masih dengan pembahasan terkait dengan ergonomika lingkungan di lingkungan thermal. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan globe temperature atau WBGT dengan standar acuan yang dikeluarkan oleh ACGIH. Nah, dari standar acuan indeks WBGT oleh ACGIH ini, WBGT diklasifikasikan ke dalam dua nilai berdasarkan tingkat aklimasi dari pekerja. Nah, nilai apa saja itu? Ada dua, yaitu yang pertama adalah threshold limit value atau TLV, dan yang kedua adalah action limit. Nah, threshold limit value ini menunjukkan temperatur WBGT yang dapat memberikan heat hazard atau bahaya panas bagi seorang pekerja yang sudah teraklimasi dengan lingkungan yang panas. Nah, sebaliknya untuk pekerja yang belum teraklimatisasi dengan lingkungan panas, maka di sini diberikan nilai acuannya adalah dengan menggunakan action limit, yaitu temperatur yang bisa memberikan heat hazard bagi pekerja yang belum teraklimasi dengan lingkungan panas. Nah, bagaimana TLV dan AL ini digunakan? Kita coba lihat ya dari gambar yang di sebelah kanan ini, yaitu misalkan kita ambil contoh seorang pekerja, dia acclimated ya. Kemudian diketahui bahwa aktivitas kerja dari si pekerja ini adalah membutuhkan metabolic rate sebesar 300 watt. Nah, 300 watt sini berarti nanti kita tarik garis vertikal dan perpotongannya dengan TLV ini adalah menunjukkan batas aman temperatur WBGT bagi pekerja itu berapa derajat Celcius. Nah, di sini kita lihat perpotongannya adalah dengan angka 28. Artinya, jika pekerja tersebut itu melakukan aktivitas kerjanya dengan beban kerja setara 300 watt, maka temperatur lingkungannya ini harus diatur agar tidak melebihi 28 derajat Celcius WBGT yang efektif. Namun, sebaliknya, kalau misalkan pekerja tersebut itu belum teraklimasi dengan lingkungan panas, maka temperatur limitnya harus diturunkan mengikuti action limitnya, yaitu maksimal dia hanya boleh bekerja sekitar 25 derajat Celcius. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan TLV dan ALV berdasarkan. Nah, kalau kita membaca di grafik ini mungkin agak sulit ya dalam melakukan assessment atau penilaian terkait dengan lingkungan thermal. Nah, di sini ACGIH memberikan semacam panduan atau guideline untuk menentukan kira-kira nanti batas aman bagi seorang pekerja itu seperti apa. Nah, di sini ketika kita melakukan assessment atau monitoring terkait dengan lingkungan panas, ada beberapa hal atau faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor yang pertama itu adalah terkait dengan pakaian yang dikenakan oleh pekerja atau operator yang terkena paparan panas di lingkungan kerjanya. Nah, mengapa faktor ini penting? Karena seperti kita tahu bahwa pakaian ini akan memberikan insulasi thermal bagi penggunanya. Nah, jenis pakaian yang dikenakan ini akan memberikan semacam adjustment atau correction factor terhadap temperatur WBGT yang terukur oleh alat ukurnya. Jadi misalkan sebagai contoh kita melakukan assessment di tempat kerja, diperoleh bahwa nilai WBGT yang terukur oleh alat ini sekitar misalkan 30 derajat Celcius WBGT. Nah, di sini misal si pekerja tersebut ini mengenakan pakaian coverall dengan bahan polipropilen, maka harus ada tambahan clothing adjustment faktornya ini sebesar 0,5 derajat Celcius. Artinya nilai WBGT efektifnya yang menjadi acuan untuk penentuan nilai TLV dan action limitnya itu adalah 30,5 derajat Celcius, yaitu WBGT yang sudah mempertimbangkan clothing adjustment faktornya. Nah, selain pakaian, faktor kedua adalah terkait dengan aktivitas kerja atau metabolic rate-nya, di mana di sini lebih menunjukkan seberapa besar workload yang dikerjakan oleh pekerja atau operator tersebut. Nah, ACGIH membagi beban kerja ini ke dalam beberapa kategori, mulai dari kategori resting ini setara dengan 115 watts, kemudian light ini setara dengan sekitar 180 watts, di mana aktivitasnya ini duduk, berdiri, ataupun aktivitas ringan pada lengan ataupun tangan. Kemudian moderate ini sekitar 300 watt.
kemudian heavy berat 415, dan sangat berat ini sekitar 520 watts. Nah, dari nilai WBGT efektif yang kita peroleh dan nilai metabolic rate-nya, ini kemudian kita gunakan untuk menentukan kira-kira apakah satu pekerjaan berdasarkan metabolic rate-nya ini itu sudah aman atau belum sesuai dengan threshold limit value-nya ataupun juga action limit value-nya. Nah, ini semacam guideline-nya ya terkait dengan pengukuran WBGT atau assessment heat stress dengan menggunakan metode WBGT. Pertama, pastinya kita sudah pastikan bahwa ada heat stress di lingkungan. Selanjutnya, kita cek clothing adjustment factor-nya. Nah, apakah pakaian dikenakan oleh pekerja itu ada di tabel ini atau tidak? Kalau misalkan ya, maka di sini kita bisa cek di screening kriteria berdasarkan action limit-nya. Apakah dia masuk kategori moderate atau tidak, kemudian bagaimana proporsinya, dan kita bandingkan WBGT efektifnya itu apakah dia berada di bawah limit ini atau tidak. Nah, kalau misalkan ternyata WBGT efektif yang kita hitung atau yang kita sudah masukkan adjustment faktor tadi ya, kalau misalkan ternyata nilai WBGT-nya, WBGT efektifnya ini tidak melebihi action limitnya, maka di situ kita anggap bahwa heat stress yang ada di lingkungan itu memberikan risiko yang rendah dan pekerja bisa melanjutkan pekerjaannya, namun perlu ada monitoring lebih lanjut terkait dengan kondisi lingkungan yang ada. Tapi kalau misalkan dia melebihi action limit yang ada di sini, maka kita tahapan ke B, di mana di situ kita cek dari screening kriteria untuk nilai TLV-nya. Nah, kita cek di TLV-nya apakah di sini dia melebihi atau tidak. Kalau tidak, berarti di sini perlu kita lakukan general control, pengendalian secara umum terkait dengan lingkungan termal yang ada di sana atau heat stress yang ada di sana. Misalkan dengan pengaturan kerjanya sehingga metabolic rate-nya itu tidak melebihi batas amannya, ataupun juga bisa terkait dengan engineering control dengan pengaturan misalkan penambahan kipas angin atau exhaust fan yang bisa menurunkan panas di lingkungan kerja. Kalau misalkan ternyata melebihi dari batas yang ada di sini, nah maka yang kita lakukan adalah monitoring terhadap heat strain-nya atau secara fisiologisnya seperti apa. Nah, ini juga berlaku ketika misalkan tadi dari nilai clothing adjustment factor yang dari pakaian yang dikenakan oleh si pekerja tersebut itu tidak tersedia, maka di situ perlu kita lakukan analisis lebih lanjut terkait dengan respon fisiologisnya. Dari respon fisiologis ini nanti bisa menentukan kira-kira apakah pekerjaan tersebut itu aman atau tidak. Nah, dari heat strain index atau heat strain kriteria itu kita cek apakah eksesif atau tidak. Kalau tidak, oke, kita lakukan implementasikan general control-nya, monitoring seperti biasa. Tapi kalau misalkan melebihi, maka di sini perlu ada specific job control-nya, misalkan dengan pemberian PPC ataupun juga dengan cooling method dan lain-lain, dimana di situ salah satu fungsinya bisa menurunkan tingkat heat strain yang akan dialami seorang ketika berada di lingkungan yang panas. Nah, metode pengukuran atau evaluasi heat stress yang berikutnya adalah heat stress index atau disingkat dengan HSI, di mana HSI ini dikembangkan berdasarkan persamaan keseimbangan termal, terutama kaitannya dengan pertukaran panas dari dalam tubuh ke luar lingkungan, dengan pertimbangan ada banyak aspek yang ada di sini, yaitu air temperatur, meridian temperatur, humidity, air movement, work rate, clothing, dan juga tingkat aklimasinya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan bahwa HSI ini dikembangkan berdasarkan persamaan keseimbangan termal, yaitu topiknya persamaannya adalah M-W, ini sebagai heat gain-nya, sama dengan evaporative heat loss-nya, plus minus R, radiative heat loss, plus minus convective heat loss, kemudian konduksi, dan juga sisanya ini adalah delta S atau heat storage. Nah, dalam HSI di sini diasumsikan bahwa kondisinya adalah ideal antara heat gain dan heat loss ini adalah sama.
sehingga delta S-nya adalah sama dengan 0. Kemudian nilai conductive heat loss ini merupakan pertukaran panas yang nilainya sangat kecil, sangat minimalis, sehingga biasanya diasumsikan sama dengan 0. Nah, heat stress index atau HSI ini merupakan perbandingan antara evaporative heat loss yang dibutuhkan untuk bisa melepas panas dari dalam tubuh ke lingkungan dan memaintain keseimbangan panas di dalam tubuh, dan dibandingkan dengan kapasitas maksimum atau evaporasi maksimal dari dalam tubuh untuk melepaskan panas ke lingkungan melalui evaporasi. Sehingga di sini kita peroleh HSI-nya adalah rasio antara evaporasi yang dibutuhkan, required evaporation, dengan maksimum evaporasi dikalikan 100. Nah, bagaimana cara memperoleh evaporative required-nya? Di sini tentunya dari persamaan IREC, evaporasi yang dibutuhkan agar bisa seimbang itu adalah selisih antara M metabolic rate-nya dan radiasi dan juga convective heat loss-nya. Nah, sementara itu evaporasi maksimal itu sangat tergantung pada kondisi lingkungannya, yaitu yang berhubungan dengan kecepatan udara dan juga tekanan uap air yang ada di udara. Di mana tekanan uap air ini kita bisa estimasi dari humidity, kelembaban, ataupun juga air temperaturnya. Nah, dari nilai HSI yang diperoleh dari rasio antara IREC dan IMAX kali 100 tadi, ini kemudian kita bisa menginterpretasikan nilai heat stress yang ada di lingkungan berdasarkan HSI value-nya atau nilai HSI-nya. Jadi di sini ada beberapa kategori mulai dari no thermal strain, meskipun ini mungkin kondisinya sangat mustahil ya. 10 antara sampai 30 artinya paparan panas yang ada di lingkungan ini selama 8 jam itu bisa menimbulkan moderate strain dan juga memberikan efek terhadap physical work. Kemudian HSI antara 40 sampai 60 ini menunjukkan bahwa selama 8 jam paparan ini bisa menimbulkan yang namanya severe heat strain yang cukup parah dan bisa berpengaruh terhadap kesehatan kecuali kondisinya secara fisik itu fit. Dan biasanya untuk bisa bertahan di lingkungan dengan heat stress sebesar 40 sampai 60 ini dibutuhkan tingkat aklimasi yang cukup baik. Kemudian nilai 70 sampai 90 ini artinya heat strain yang akan ditimbulkan itu sangat parah, dan biasanya pekerja yang bisa bekerja di lingkungan seperti ini perlu diseleksi secara medis, jadi dia sangat sehat. Dan untuk pekerja yang bekerja dengan lingkungan ini perlu ada kecukupan air ataupun minuman isotonik untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga garam di dalam tubuhnya. Nilai maksimalnya adalah 100 sebenarnya, di mana di sini adalah maksimum strain yang bisa ditolerir oleh seorang atau pekerja yang dia fit dan juga sudah teraklimasi dengan lingkungan. Nah, ketika nilai HSI-nya ini di atas 100, maka paparan panas selama 8 jam ini akan berpengaruh terhadap kenaikan body core temperaturnya. Sehingga perlu diestimasi atau dihitung berapa lama paparan panas itu diperbolehkan bagi seorang pekerja ketika bekerja di lingkungan seperti itu. Yaitu bisa diestimasi dengan rumusan 2440 dibagi selisih antara evaporasi yang dibutuhkan dengan kapasitas evaporasi maksimumnya. Oke, selain pengukuran terkait dengan heat stress, baik itu secara empiris ataupun rasional, selanjutnya adalah kita belajar terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran heat strain atau heat strain index, di mana pengukuran terkait heat strain yang merupakan respon terhadap heat stress yang ada di lingkungan itu bisa kita lihat atau bisa kita ukur dari dua parameter. Yang pertama adalah parameter fisiologis atau physiological strain, di mana physiological strain ini meliputi core temperatur, skin temperature atau temperatur kulit, metabolisme energi, heart rate, total sweat rate, dan juga kombinasi dari beberapa parameter yang diukur ini. Selain physiological strain, ini ada parameter lainnya yaitu psychological strain atau respons secara subjektif, di mana ini biasanya berkaitan dengan sensasi thermal comfort, kenyamanan thermal, kemudian sensasi terkait dengan humidity,
skin wetness ataupun juga thermal acceptance dan RPE atau rating perceived exertion. Nah, parameter fisiologis yang pertama yang termasuk penting dalam asesmen terkait dengan heat strain yang dialami seseorang atau pekerja ketika berada di lingkungan panas adalah core temperatur, di mana core temperatur ini merupakan representasi dari temperatur organ-organ vital seperti jantung, ginjal, hati, ataupun otak, di mana temperatur pada organ ini perlu dijaga agar tetap stabil pada temperatur normalnya yaitu 37 derajat Celcius. Nah, selain itu, ketika core temperatur ini mengalami kenaikan, biasanya terjadi penurunan kinerja ataupun performansi. Sehingga ketika core temperatur tetap mengalami kenaikan, maka tubuh akan merilis inflammatory agents yang dapat mempengaruhi kerusakan pada hati dan juga otot. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya pengukuran terkait dengan core temperatur dalam menganalisis kondisi strain dari seseorang ketika dia berada di lingkungan termal atau panas. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di gambar ini, bagian yang berwarna merah ini atau yang lebih gelap ini yang menunjukkan area core temperaturnya, sedangkan bagian yang terang ini merepresentasikan untuk yang skin temperatur. Nah, core temperatur ini bisa diukur di bagian esophagus atau saluran kerongkongan, kemudian bisa juga di rektum atau bagian rektal, gastrointestinal tract, jadi saluran pencernaan yang biasanya diukur menggunakan telemetry pill, kemudian ada oral temperatur atau mouth temperatur, tympanic temperatur, jadi temperatur pada membran timpani yang ada di telinga, kemudian auditory canal, kemudian yang terakhir ini bisa juga kita ukur menggunakan urine. Terkait dengan core temperatur ini, ISO telah memberikan semacam standar acuan terkait dengan kenaikan core temperatur ketika melakukan aktivitas fisik di lingkungan panas, di mana nilai ambang batas dari core temperatur ini atau limitnya ini tergantung pada laju kenaikan temperaturnya dan tipe physiological measure yang digunakan dalam assessment. Nah, pada kasus misalkan terjadi kenaikan historis yang lambat yang ditandai dengan kenaikan sekitar 1 derajat Celcius selama lebih dari 1 jam, maka ketika seseorang melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang panas, kemudian di situ ditemukan kenaikan core temperatur sebesar 1 derajat Celcius atau core temperaturnya melebihi 38 derajat Celcius, maka aktivitas tersebut itu harus segera dihentikan. Nah, ini berlaku ketika misalkan core temperatur itu diukur pada bagian oral ataupun tympanic temperatur dan pengukurannya ini sifatnya adalah intermittent, bukan secara kontinu. Dan tidak ada parameter lain yang diukur selain oral ataupun tympanic temperatur. Nah, kasus lain ini terjadi ketika misalkan terjadi rapid heat storage. Rapid heat storage di sini ditandai dengan kenaikan core temperatur sekitar 1 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, maka rule yang sebelumnya ini tetap berlaku, yaitu aktivitas fisik juga harus segera dihentikan ketika terjadi kenaikan core temperatur sebesar 1 derajat Celcius atau core temperaturnya melebihi 38 derajat Celcius. Nah, ini berlaku ketika pengukuran core temperatur yang digunakan adalah core temperatur pada bagian rektal. Nah, batas kenaikan core temperatur yang lebih tinggi, dalam hal ini kenaikannya di atas 1,4 derajat Celcius atau di atas 38,5 derajat Celcius, ini masih bisa diperolehkan selama pengukuran ini dilakukan secara kontinu menggunakan esophagus dan juga dilakukan pengukuran parameter lain seperti heart rate yang diukur secara simultan. Nah, tentunya setiap kenaikan core temperatur yang melebihi 39 derajat Celcius ini tidak direkomendasikan oleh ISO, karena hal ini tentunya akan berakibat pada terjadinya hypothermia dan juga bisa berakibat pada terjadinya heat-related illness. Parameter selanjutnya adalah temperatur kulit. Nah, ini perlu dibedakan antara temperatur inti dan temperatur kulit, karena seringkali yang terjadi adalah diukur temperatur kulitnya, kemudian dianggap itu adalah temperatur inti tubuh atau core temperatur. Nah, pendapat ini tentunya adalah pendapat yang salah. Nah, kenapa skin temperatur ini bisa digunakan sebagai parameter fisiologis strain? Karena kenaikan dari skin temperatur atau temperatur kulit ini juga menunjukkan perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan melalui proses yang namanya konduksi, konveksi, ataupun radiasi, atau yang kita sebut dengan dry heat loss.
Nah, yang jadi masalah adalah skin temperatur ini bervariasi di sepanjang permukaan tubuh. Dimana kalau misalkan kita lihat di tabel ini ya, misalkan pada bagian forehead, di lingkungan yang dingin 15 derajat Celcius, kita lihat bahwa forehead ini dia suhunya sekitar 31,7 derajat Celcius. Ini sangat berbeda sekali dengan temperatur kulit pada kaki, di mana pada kondisi lingkungan yang dingin, temperaturnya bisa sangat rendah, yaitu sekitar 23 derajat Celcius. Begitu juga di temperatur ruangan, misalkan 20 derajat Celcius, temperatur dari forehead itu sekitar 35,2 derajat Celcius, namun di kaki ini bisa mencapai sekitar 30 derajat Celcius. Artinya di sini ada banyak perbedaan pada temperatur kulit di berbagai area tubuh. Sehingga pengukuran skin temperatur pada satu bagian tubuh saja atau satu titik saja ini kurang bisa merepresentasikan sebagai indikator untuk thermal strain atau heat strain yang dialami oleh seorang. Nah, alternatifnya biasanya dilakukan pengukuran pada beberapa titik, kemudian dilakukan perata-rataan atau pembobotan dengan menggunakan beberapa formula tertentu untuk mendapatkan mean skin temperatur. Misalkan dengan menggunakan formula dari ISO, ataupun yang paling terkenal itu menggunakan pembobotan formula mean skin temperatur Hardy-Dubois. Nah, ISO sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak mengatur terkait dengan kenaikan atau penurunan temperatur kulit sebagai parameter untuk thermal strain, kecuali memberikan batasan maksimum seperti misalkan local skin temperatur ini tidak boleh melebihi 43 derajat Celcius untuk aktivitas di lingkungan panas, ataupun sekitar 15 derajat Celcius pada bagian ekstremiti seperti muka, jari ataupun kaki ketika seorang itu berada di lingkungan yang dingin. Nah, melalui mean skin temperatur sendiri, kita juga bisa memprediksi respon subjektif dari seorang ketika merespon lingkungan thermal. Sebagai contoh, dengan mean skin temperatur sekitar 36,7 derajat Celcius, kita bisa memprediksi bahwa respon seorang itu akan merasakan sangat panas. Sebaliknya, ketika mean skin temperatur ini berada di sekitar 28,9 derajat Celcius, maka kita bisa memprediksi respon seorang tersebut itu dia akan merasa sangat kedinginan. Nah, itu terkait dengan mean skin temperatur sebagai parameter untuk heat strain. Parameter selanjutnya adalah denyut jantung atau heart rate. Jadi, ketika core temperatur mengalami kenaikan, maka akan terjadi yang namanya vasodilation, yang mengatur pergerakan aliran darah dari core tubuh ke permukaan kulit, yang mana ini akan memudahkan untuk proses pelepasan panas di dalam tubuh melalui dry heat loss, seperti konveksi, konduksi, ataupun radiasi. Nah, disinilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kenaikan denyut jantung atau pulse rate-nya atau heart rate. Dan ini yang kemudian menjadikan heart rate ini sebagai salah satu parameter penting untuk mengidentifikasi heat strain seseorang ketika berada di lingkungan thermal. ISO sendiri melalui ISO 9886 ini mengatur kenaikan heart rate terkait dengan heat strain, di mana heart rate ini dibatasi kenaikannya sebesar 33 beat per menit untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius dari core temperatur. Selain itu, limit dari heart rate ketika beraktivitas di lingkungan panas itu juga dibatasi hingga maksimal itu sekitar 185 beat per menit minus 0,5 dari usia. Jadi, semisal seseorang gitu ya dengan usia 20 tahun, maka kenaikan heat rate-nya ini harus dibatasi sekitar maksimal itu sebesar 172 beat per menit untuk aktivitas fisik di lingkungan panas. Selain itu, batas untuk sustain heart rate untuk aktivitas yang sifatnya kontinu atau terus-menerus yang diperbolehkan adalah sebesar 180 beat per menit minus usia. Jadi untuk seseorang dengan usianya 20 tahun, maka kenaikan heart rate-nya itu dibatasi tidak boleh melebihi 160 beat per menit untuk sustain heart rate-nya. Nah, berdasarkan TLV yang dikeluarkan oleh CGIH, ketika seseorang mengenakan pakaian yang sifatnya impermeable atau kedap air, maka paparan panas itu harus dibatasi dan dihentikan, terutama ketika heart rate-nya melebihi 180 menit dan dibatasi hingga 180 beat per menit minus usia. Kemudian, core body temperature juga dibatasi tidak boleh melebihi 38,5 derajat Celcius untuk orang yang dia sudah terseleksi sehat secara medis dan sudah teraklimasi dengan lingkungan panas.
Dan untuk mereka yang belum teraklimasi dengan lingkungan panas, ini dibatasi maksimal 38 derajat Celcius. Nah, selain itu, heart rate recovery setelah 1 menit aktivitas itu tidak boleh melebihi 110 beat per menit. Artinya ketika misalkan setelah recovery selama 1 menit, di sini heart rate-nya tidak turun di bawah 110 beat per menit, maka di situ mengindikasikan lingkungannya itu memberikan heat stress yang cukup tinggi. Nah, parameter terakhir terkait dengan physiological heat strain adalah sweat rate atau keringat. Nah, keringat sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu proses regulasi temperatur tubuh, yaitu melalui proses evaporasi heat loss atau evaporasi keringat, yang mana itu akan membantu menurunkan core temperatur ketika seseorang itu berada di lingkungan yang panas. Nah, sweat loss sendiri ini dapat digunakan sebagai parameter untuk heat strain dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti misalkan seberapa banyak keringat yang dievaporasikan ke lingkungan, yang di sini mengidentifikasikan bahwa akan ada banyak kalor yang dilepas melalui proses evaporasi keringat. Keringat yang berevaporasi ini yang kemudian disebut dengan effective sweating. Selain itu, keringat ini ada yang jatuh atau dripping dari tubuh dan juga terakumulasi dan diserap oleh pakaian. Nah, 2 jenis keringat yang terakhir ini masuk ke kategori ineffective sweating, di mana kedua jenis keringat ini dianggap sebagai keringat yang tidak efektif karena tidak berhasil melepaskan panas di dalam tubuh ke lingkungan, tapi justru bisa menyebabkan insulasi panas. Akibatnya, core temperatur ini tetap naik dan juga bisa berakibat fatal. Parameter sweat rate ini juga berhubungan dengan water balance, di mana ketika seorang itu berada di lingkungan panas, kemudian berkeringat, nah keringat ini harus dibatasi tidak melebihi 1 liter per jamnya untuk orang yang non-aklimasi, ataupun di atas 1,25 liter per jamnya untuk orang yang sudah teraklimasi. Selain itu, sweat rate juga dibatasi setidaknya tidak boleh melebihi 5% dari berat badan, karena ini dapat menimbulkan terjadinya dehidrasi bagi seseorang. Nah, dari parameter-parameter fisiologis yang terukur untuk melihat heat strain seseorang ketika berada di lingkungan panas, di sini kita bisa mengkombinasikan beberapa parameter tersebut ke dalam satu parameter baru. Yang pertama adalah terkait dengan body heat storage, di mana ini konsepnya adalah terkait dengan keseimbangan panas di dalam tubuh. Jadi untuk menjaga agar temperatur tubuh ini konstan, maka harus ada balance, keseimbangan antara heat production atau heat gain dengan heat loss-nya. Namun, ada kalanya heat production ini lebih besar daripada heat loss-nya, sehingga di sini meninggalkan yang namanya heat storage. Heat storage ini bisa kita estimasi dari perubahan laju core temperatur atau temperatur inti dan juga temperatur dari kulitnya. Nah, di sini, mungkin teman-teman pernah ingat persamaan Q sama dengan MC delta T ya. Di mana Q ini kita bisa anggap sebagai heat storage-nya atau delta heat storage-nya. M-nya adalah massa tubuh, kemudian C adalah specific heat pada tubuh manusia yang nilainya sekitar 0,83 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya ini adalah perubahan dari body temperature, di mana body temperature atau delta TB ini kita estimasi dengan 0,7 kali T core-nya, core temperaturnya, ditambah 0,3 kali T skin-nya atau mean skin temperature, kemudian kita kalikan dengan delta T-nya atau waktunya. Nah, ini adalah body heat storage yang kita bisa estimasi sebagai parameter heat strain dari beberapa parameter fisiologis seperti core temperature dan mean skin temperature. Nah, selain body heat storage, di sini kita juga bisa menghitung physiological strain index dari seseorang ketika berada di lingkungan thermal, di mana physiological strain index atau PSI ini berdasarkan core temperatur, biasanya diukur dengan menggunakan rectal temperature, dan heart rate atau denyut jantung. Nah, dengan persamaan ini, di sini ada persamaan. Nah, nilai PSI dari rumusan ini nilainya berkisar antara 0 sampai 10, di mana 0 di sini, 0 sampai 1 ini menunjukkan strainnya sangat kecil atau mungkin tidak ada ketika dia 0, dan 8 sampai 10 ini mengindikasikan heat strainnya ini sangat tinggi.
Nah, ini terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran atau assessment terkait dengan heat strain yang ada di lingkungan dengan menggunakan parameter fisiologis.